Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'du. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri yang dimuliakan Allah. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang memberikan kita kesempatan yang banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang malam hari ini kita mendekatkan diri dengan melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita beribadah selama ini Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala terima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan karunia yang luar biasa ini dapat kita bertahan di dalamnya sampai akhir hidup kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga dengan kita berbanyak salawat kita mendapatkan syafaat dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada minggu-minggu yang lalu kita sedikit mengulang kaji tentang Nabi Nuh alaihi salam beserta kaum Nabi Nuh alaihi salam, dan tentang Nabi Hud beserta kaum Hud yang disebut dengan kaum Ad. Dan malam hari ini kita akan sedikit mengulang kaji tentang Nabi Soleh dan kaumnya kaum Samud. Jadi kaum Nuh, kaum Nabi Nuh itu dijadikan peringatan untuk kita. Kaum Hud yaitu kaum Ad, dan kaum Saleh, kaum Nabi Saleh yaitu Samud. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud dengan Samud ini? Kalau Ad kemarin kita bahas, mereka disebut dengan kaum Ad karena mereka kembali kepada nenek moyang mereka yang bernama Ad, maka disebutlah mereka dengan kaum Ad. Sedangkan kaum Samud ini ada dua sebab penamaannya dengan kaum Samud. Yang pertama, mereka disebut dengan kaum Samud, yang mana Samud itu artinya adalah qillatul ma', sedikitnya air. Jadi mereka adalah bangsa kaum yang hidup di bebatuan yang sumber air itu sangat sedikit, maka disebutlah mereka dengan kaum Samud, kaum yang sedikit airnya. Yang kedua, ini pendapat yang banyak dipegang, karena mereka disebut dengan kaum Samud karena mereka nanti sampai ke garis keturunan Samud yang merupakan keturunan Nabi Nuh alaihi salam
sebagaimana juga Ad dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita ulang kaji yang minggu yang lalu. Saya sampaikan bahwa kaum Ad ini ada dua. Ada Ad al-ula, Ad yang pertama, itulah kaum Nabi Hud. Kemudian ada Ad yang kedua. Menurut pendapat bahwasanya kaum Ad yang kedua itulah Samud ini. Setelah binasanya kaum Ad, barulah muncul kaum Ad yang kedua, itulah kaum Samud. Jarak antara mereka ini adalah 100 tahun. Ad yang pertama sama Ad yang kedua. Banyak sekali Bapak dan Ibu yang saya lihat pendapat-pendapat tentang garis keturunan ini. Cuma yang hari ini bisa saya pertanggungjawabkan ini saya ambil dari kitab Samtun Nujum Al-Awali fi akhbari Al-Awail wat Tawali. Ini dalam kitab ini yang dapat saya pertanggungjawabkan. Bahwasanya penulisan ini saya ambil dari kitab Samtun Nujum Al-Awali fi akhbari Al-Awail wat Tawali. Dalam kitab ini kalau kita lihat Bapak dan Ibu ya, Nabi Nuh alaihi salam punya anak namanya Sam. Sam ini punya anak namanya Aud. Kemudian Aud ini punya anak namanya Ad. Ad ini punya anak, ada namanya Samud. Dari sinilah kaum Samud itu. Dari sinilah kaum Samud, karena mereka memang dari Samud ini, maka mereka disebutlah dengan kaum Samud. Dan Nabi Hud dikirim kepada kaum Ad, dan sedangkan Nabi Saleh disebut dengan kaum Samud. Dan mereka dari satu keturunan bertemu pada Sam. Arab itu keturunannya itu dari Sam, maka disebutlah meskipun Nabi Saleh dalam satu pendapat bukan dari kaum Samud, tapi Nabi Saleh disebut dengan akhohum, saudara mereka. Kenapa? Karena kakek mereka sama. Jadi ada mengatakan kaum Samud disebut Samud karena mereka kaum yang sedikit memperoleh air, dan yang kedua karena mereka memang dari keturunan nenek moyang mereka yang bernama Samud. Nah, secara ringkas Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa itu kaum Samud? Apa itu kaum Samud? Kaum Samud tinggal di sebuah tempat yang bernama Hijr. Kalau dalam Quran mereka disebut Ashabul Hijr, orang-orang yang tinggal di daerah namanya Hijr, antara Hijaz dan Syam. Hijaz di Arab Saudi, Syam itu dulu 4 negara, dulu satu, sekarang terpecah menjadi 4 negara: Syria, Lebanon, Yordan, Palestina. Dari segi waktu mereka berkuasa setelah kehancuran kaum Ad. Kalau kemarin Bapak dan Ibu ada ingat pertanyaan, Ustadz, apakah memang ketika banjir zaman Nabi Nuh itu semua manusia habis itu, kecuali orang yang ikut dengan kapal Nabi Nuh? Maka kemarin itu saya sampaikan ada 2 pendapat, tapi yang paling kuat nampaknya adalah pendapat memang habislah semua, kecuali yang ikut dengan Nabi Nuh. Tapi setelah itu kan manusia banyak ini, dari Sam banyak anak-anaknya. Maka yang saat itu di masa kaum Ad yang dihancurkan, yang lain tidak. Yang lain tidak. Kalau kaum Ad kemarin itu daerah Yaman kita bahas, kaum Samud ini daerah Hijaz sama Syam, antara Saudi dengan Syria, Lebanon, Palestina, Yordan. Artinya manusia ini sudah mulai memenuhi, sudah mulai tersebarlah di penjuru dunia ini. Nah, dari segi waktu mereka berkuasa setelah kehancuran kaum Ad. Kaum Nabi Nuh, kaum Ad, baru namanya kaum Samud. Ciri khas negeri mereka adalah penduduknya memahat bukit dan gunung untuk dijadikan tempat tinggal. Inilah Bapak dan Ibu. Jadi mereka itu bangun rumah bukan kayak kita, beli batu bata. Tapi gunung-gunung yang tinggi itulah memang mereka pahat, dan itulah keahlian mereka. Itulah yang mereka pahat.
Kayak gambar-gambar yang di belakang ini, itulah yang mereka pahat itu menjadi rumah tempat tinggal mereka. Itulah hebatnya mereka, kuat, nggak perlu dicor lagi. Saya pun bingung, dulu itu ada nggak paku beton itu untuk maku? Dan itu jauh sekali kehidupannya dengan kita, Bapak dan Ibu. Jadi mereka itu tinggal di gunung-gunung, dan gunung itu, bukit-bukit itulah jadi rumah mereka. Terdapat pula sumber mata air dan banyak perkebunan, dan juga pepohonan seperti kurma. Jadi ada sumber mata air, tapi tidak sebanyak kita ini, masih sedikit lah digolongkan. Maka disebut mereka kaum Samud. Banyak perkebunan dan juga pepohonan seperti kurma. Dari segi keagamaan, kaum Samud menyembah selain Allah, dan itu sudah menjadi tradisi turun menurun. Nah, jadi yang menjadi masalah mereka ini juga, mereka sudah meninggalkan penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lah dengan kaum Nabi Nuh, meninggalkan itu. Kemudian kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, sampai nanti orang Arab yang ada di kota Mekah itu, mereka meninggalkan penyembahan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka masuk menyembah patung-patung, berhala-berhala. Dan kalau kita lihat zaman sekarang, penyembahan itu masih banyak. Penyembahan itu masih banyak, kecuali umat Islam. Itulah yang saya pernah katakan, bahwa umat Islam lah bisa kita katakan umat yang tidak menyembah benda. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingat, pernah saya katakan, nah, ini tulisan Allah, tulisan Muhammad, tapi tak pernah kita tengok-tengok minta ke situ. Itulah umat Islam. Nah, ada sekelompok manusia, dia tidak puas menyembah sesuatu yang yang tidak mampu dilihatnya, maka dia butuh benda. Itulah mereka jadikan patung dan lain sebagainya untuk meminta. Mereka yakini dalamnya itu ada ruh. Dan ternyata penyembahan selain Allah pindah ke penyembahan patung ini sejak dahulu sudah ada. Kalau di negeri Arab sendiri, di kota Mekah, menurut para ulama, yang membawa penyembahan berhala itu adalah Abdul Luhai Al-Khuzai. Nabi Ibrahim membawa di kota Mekah itu agama yang lurus, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang Abdul Luhai Al-Khuzai, dialah memperkenalkan. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini orang dahulu ini kan cara pikirnya ini beda sama kita sekarang ini. Makanya kalau kita lihat orang-orang dahulu itu, memang mereka sangat membutuhkan sesuatu yang bisa dilihat baru mereka. Kalau zaman sekarang orang ateis lah, mereka tak beriman sama Allah karena tak bisa dilihat. Sama setan pun orang itu tak percaya kalau ada setan, karena tak bisa dilihat. Jadi ada seorang laki-laki atau perempuan, Bapak dan Ibu, dia orang ateis, tak mengakui adanya Tuhan, tak mengakui adanya Tuhan. Tapi ketika keluarganya sakit, dia mengucapkan oh my God. Kenapa begitu? Karena Bapak dan Ibu, kita semua bersyahadat di dalam rahim. Fitrah kita itu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, kedua orang tuanya lah menjadikannya Yahudi, wa yunassiranihi, dan menjadikannya Nasrani, wa yumajjisanihi, dan menjadikannya Majusi. Makanya orang-orang, anak-anak kafir yang belum baligh meninggal dunia, di mana tempat mereka nanti di akhirat? Dalam surga. Karena kita semua dilahirkan dalam fitrah, dan kita sudah bersyahadat dalam rahim. Kita bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, diutuslah Nabi Saleh alaihi salam kepada kaum ini, kaum Samud. Maka ketika kita melihat kepada Al-Quran,
Ada fokus dakwah Nabi Soleh kepada mereka ini dalam 3 hal, Bapak dan Ibu. Dakwah Nabi Soleh ini banyak pastinya, tapi itu yang paling terkristalisasikan dakwahnya itu dalam tiga perkara. Pertama, dakwah Nabi Soleh beriman kepada Allah. Yang kedua, dakwah Nabi Soleh beriman bahwasanya Nabi Soleh adalah utusan Allah. Yang ketiga, larangan melakukan kerusakan di bumi. Kok enggak disebut Ustaz dakwah beriman kepada malaikat? Sebagian pendapat mengatakan mereka masih percaya ada malaikat. Makanya mereka mengatakan kalau memang Allah mau mengutus Rasul, kenapa enggak diutusnya malaikat? Berarti masih ada menurut sebagian. Tapi dakwah ini fokus dalam 3. Pertama, beriman kepada Allah, artinya orang Samud itu sudah tak beriman sama Allah. Yang kedua, beriman bahwasanya Nabi Soleh adalah utusan Allah. Mereka mengingkari kerisalahan kenubuahan Nabi Soleh. Yang ketiga adalah larangan melakukan kerusakan di bumi. Artinya, Bapak dan Ibu, ini orang-orang kafir ini sudah melakukan kerusakan. Contoh misalnya, Nabi Muhammad berdakwah kepada orang kafir yang ada di kota Mekah. Apakah dakwah Nabi Muhammad hanya dakwah tauhid, dakwah beriman kepada Rasul? Itu kezaliman di kota Mekah itu sudah parah luar biasa, Bapak dan Ibu. Di kota Mekah, kerusakan. Sebelum datang Islam, Bapak dan Ibu, itu harta hanya warisan untuk anak laki-laki yang ikut berperang. Perempuan sama sekali tak dapat warisan. Jadi orang mengatakan Islam tak adil. Masa perempuan sama laki-laki bandingannya 1:2? Dari sekian banyak, Islamlah yang memberikan hak kepada perempuan. Di zaman jahiliyah, kalau ada seorang budak laki-laki punya anak laki-laki, ayahnya itu punya budak perempuan, kemudian nanti meninggal bapaknya, udah budaknya itu untuk anaknya. Talak tak ada batasannya, artinya sudah banyak kerusakan. Maka Bapak dan Ibu, orang barat itu kan seringkali mengkritik Islam. Islam itu disebarluaskan dengan pedang. Itu kalau kami kuliah dulu seringkali itu dimunculkan. Kritikan oleh orang-orang orientalis mengatakan Islam itu bisa meluas itu karena pedang. Buktinya di sana ditaklukkan, di sana taklukkan, di sana taklukkan. Jadi Islam itu setelah kami kaji, Bapak dan Ibu, tidak akan mentaklukkan satu daerah ketika daerah itu tidak ada kezaliman. Kenapa Islam mentaklukkan daerah ini, menaklukkan daerah ini? Karena kezaliman di situ. Dan orang Samud ini sudah banyak melakukan kerusakan-kerusakan. Makanya diutuslah Nabi Soleh ke sana. Gambarannya yang pertama, Bapak dan Ibu, ini dakwah Nabi Soleh kepada kaum Samud untuk mengajak beriman kepada Allah. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Artinya mereka tak menyembah Allah, maka diperintahkanlah menyembah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kalau kaum Hud kemarin ketika diajak sembahlah Allah saja, apa kata mereka? Masa kami cuma menyembah Allah satu aja? Jadi diapain Tuhan-Tuhan kami yang banyak-banyak itu, yang disembah oleh ayah-ayah kami, nenek-nenek moyang kami? Diapain itu kalau cuma satu yang disembah? Dia telah menciptakan kamu dari bumi, dari tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa-doa hambanya. Jadi diajak Bapak dan Ibu, bertaubatlah kalian, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Bapak dan Ibu walaupun pernah mensyirikkan Allah, tapi kalau dia taubat dan mati dalam keadaan Islam, dia masuk ke dalam surga. Kan ada ayat, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni pensyirikannya. Itu maksudnya kalau dia mati dalam keadaan syirik.
Jangan pula hanya diartikan, oh dia pernah syirik, enggak akan diampuni Allah. Jangan. Kalau mati dalam keadaan la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu nampaknya salah pengambilan itu, berulang penerjemahannya. Jadi di ayat ini Nabi Saleh alaihi salam itu mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengajak mereka untuk beristighfar kepada Allah dan mengajak mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah Nabi Saleh ini dakwah tauhid. Karena itulah ajaran sejak zaman Nabi Adam sampai akhir kehidupan nanti. Yang kedua, dakwah Nabi Saleh adalah berdakwah bahwa untuk mengakui dia adalah Rasulullah. Kita ini kan enak Bapak dan Ibu, lahir dalam keadaan Islam dan kita yakin Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Kalau dulu, bayangkan Bapak dan Ibu lah, kita lah misalnya kalau hidup di zaman itu, berkawan-kawan begini bapak-bapak, satu STM, satu masjid, tiba-tiba mengaku, aku adalah Rasulullah. Belum tentu Bapak dan Ibu langsung percaya. Belum tentu. Muhammad ini pula yang mengaku sebagai Rasul katanya. Masih muda, paman-pamannya banyak. Sampai-sampai mereka katakan, apa yang kau maukan Muhammad? Mau harta kami berikan, mau kedudukan kami berikan. Tapi Muhammad tidak menginginkan itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 142 143. Idza qala lahum akhuhum Shalih ala tattaqun? Ingatlah ketika berkata kepada mereka Nabi Saleh, tidakkah kalian bertakwa? Takut kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah utusan yang dipercaya. Sampai mereka itu Bapak dan Ibu muak dengan Nabi Saleh ini. Sampai Nabi Saleh, banyak kali peringatanmu, banyak kali ancamanmu. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihatlah di dalam Al-Quran banyak kali kita diperintahkan untuk menggunakan akal ini. Karena akal ini Bapak dan Ibu, dia mampu menemukan adanya Tuhan di dunia ini. Tanpa turun wahyu, itu manusia bisa mengetahui bahwasanya dunia ini punya Tuhan. Cuma untuk memberitahu bagaimana Tuhan ini, sifat-sifatnya, namanya, itu perlu wahyu. Maka ketika manusia menggunakan akalnya, dia akan mendapatkan. Banyak dokter masuk Islam dengan ilmunya mengetahui bagaimana tubuh manusia, masuk Islam. Ada orang dengan ilmu astronomnya masuk Islam. Dan nampaknya dulu orang sudah sampai kepada kebodohan itu, sampai disebutlah jahiliyah. Makanya Bapak dan Ibu pernah ketika sebahagian umat Islam melakukan hijrah ke Habsyah, Ethiopia, di Afrika, itu kan dikejar oleh Amr bin As. Amr bin As saat itu belum masuk Islam. Sampai mereka dialog. Amr bin As menghinakan kedudukan perempuan di tengah-tengah masyarakat. Apa kata Amr bin As? Mereka itu kan tugasnya untuk melayani kita. Kalau kita lagi butuh kita beli, kalau enggak butuh kita jual. Begitulah perlakuan orang zaman jahiliyah kepada perempuan Bapak dan Ibu. Coba kita pikir di mana letak akalnya coba. Maka sampai umat Islam yang sampai ke Habasyah itu mengatakan, apakah engkau hinakan perempuan yang mengandungmu selama 9 bulan, mengasuhmu di waktu kecil? Terdiam. Kenapalah Islam ini diterima walaupun sedikit demi sedikit, 5 tahun baru sekian orang, 40 orang? Kenapa begitu? Karena Islam inilah satu-satunya agama yang sesuai dengan fitrah kita, dengan akal kita.
mengajarkan kebaikan-kebaikan. Itu Islam yang mengajarkan. Bayangkanlah Nabi Isa alaihissalam, ibunya, kita meyakini apa? Siti Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa begitu sucinya, maka dia disebut dengan Maryam At-Tahirah, Maryam. Makanya ketika kita lihatlah agama Islam, inilah sesuai dengan namanya, Dinus Salam, yaitu di agama kedamaian. Lihatlah Bapak dan Ibu, kedamaian. Islam membawa kedamaian. Enggaklah Ustaz, dalam Quran itu banyak kali ayat-ayat perang. Islam itu berperang ketika ada maslahat dalamnya, enggak pernah memulai menghancurkan, tidak. Nah, jadi semua Rasul itu mengenalkan dirinya, aku ini Rasul, aku ini Rasul, mengenalkan. Maka Bapak dan Ibu, kalau ada orang kenalan sama Bapak dan Ibu, aku ini Ustadz katanya, jadi jangan Bapak dan Ibu heran, memang harus begitulah. Memang kadang kita ini Ustadz ini, ada juga orang yang tak mengenal muka kita Ustadz. Saya kejadian Bapak dan Ibu 3 kali kayaknya, saya diundang mengisi takziah, mengisi wirid sama mengisi takziah. Artinya kan kita bukan orang situ. Udah terduduk saya di situ. Karena berhubungan ustadznya belum datang, mungkin acaranya kita cukupkan sampai di sini. Padahal saya sudah bersarung Bapak dan Ibu, udah berlobe, itu belum juga. Maka cukupnya asalkan datang, saya ustadz. Abdul Somad kan pernah juga begitu. Tak tahu orang, oh ini ustadznya rupanya. Sampai sholat isya, sampai ceramah terawih pun ini lanjut tanpa beliau, karena tak ada yang mengenal. Jadi Rasul itu yang mengatakan. Maka kalau kami yang mengajar di kampus pelajaran pendidikan Islam, pendidikan agama Islam, di antara sifat seorang muallim adalah dia harus pede dengan statusnya seorang guru. Sebagaimana Rasul mengenalkan dirinya kepada masyarakat, dia adalah Rasul. Maka seorang dosen, seorang guru juga harus mengatakan, saya guru, saya dosen. Ada orang, apa profesi Pak? Kadang-kadang dosen, kayak gak percaya diri dia jadi dosen Bapak dan Ibu. Itu adalah kepedean kita terhadap tugas kita. Nah, Rasul itu mana? Ini Rasul, aku adalah Rasul. Dan itu diingkari. Lagi-lagi kenapa diingkari? Karena Nabi Soleh manusia, mau orang itu Rasul itu malaikat lah. Kemudian ketiga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad. Dulu kaum Ad, kaum yang terkenal, penguasa, dihancurkan Allah. Kemudian sekarang mereka dijadikan Allah pengganti penguasa. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Artinya mereka sudah membuat kerusakan. Kalau kita kaji membuat kerusakan, itulah dulu kenapa malaikat pernah bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apa kau ciptakan ini makhluk-makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah? Itu kan yang ditanyakan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah orang-orang yang merusak itu, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud yang merusak. Jadi mereka bukan hanya sekedar tidak menuhankan Allah, tapi mereka merusak. Karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah dengan iman yang benar, maka karena mereka tidak diarahkan pada jalan yang lurus, maka mereka akan berada pada jalan yang bengkok, akan timbullah kezaliman-kezaliman. Salah dalam bertuhan, banyak buktinya. Orang kafir di kota Mekah rusak semua sistem, riba ekonominya. Kemudian masalah pernikahan hancur sehancur-hancurnya. Maka Bapak dan Ibu, di zaman jahiliyah itu
ada namanya pernikahan disebut nikah sighar. Saya punya anak perempuan, bapak punya anak perempuan, saya nikahi anak bapak yang perempuan itu dengan syarat bapak menikahi anak perempuan saya tidak perlu mahar. Itu termasuk pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Jadi artinya bapak dan ibu, kenapa? Artinya solusi untuk kebaikan adalah Islam. Orang kalau sudah tidak berislam, tidak mengikuti agama yang benar ini, maka potensi ujungnya adalah kerusakan. Contoh, misalnya pertama dia tidak beriman kepada Allah. Kami kan nggak merusak, kami cuma menyembah patung-patung saja. Rasul akhirnya mengajak, ayo beriman sama Allah. Enggaklah, kami menyembah patung aja. Sampai akhirnya bapak dan ibu, ketika mereka tidak beriman sama Allah, tidak beriman kepada Rasul, apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya adalah tidak beriman dengan hari akhir. Kalau udah nggak beriman dengan hari akhir, bapak dan ibu, kita saat ini beriman dengan hari akhir saja banyak keburukan. Coba bapak bayangkan, kalau seandainya di dunia ini Allah mengatakan tidak ada hari akhir, kalian puasi sajalah hidup di dunia itu, nggak ada hisab. Apakah orang mikir lagi? Kita kadang bapak ibu, ini aku jalan katanya, jalan dia naik mobil, mentang-mentang mobilnya mahal, nggak nengok-nengok lagi air di situ, kena kita. Mau kita ambil batu, mau dipecahkan ini, kita mikir, astagfirullah, udahlah, kalaupun dia yang salah nanti di akhirat. Makanya dulu ketika kita mengkaji Al-Asmaul Husna, di antara rahmat Allah adalah adanya akhirat. Dan seringkali saya sampaikan, kalau kita lihat Al-Quran, kita lihat hadis Nabi, ini sangat sering saya sampaikan Bapak dan Ibu, keburukan yang terjadi disebabkan dua hal. Yang pertama, karena tidak beriman dengan akhirat. Yang kedua, karena melupakan akhirat. Maka tidak beriman kepada Allah akan membuat dia tidak beriman kepada Rasul. Tidak beriman kepada Rasul membuat dia tidak beriman kepada akhirat. Ketika sudah tidak beriman lagi kepada akhirat, maka manusia akan mengikutkan nafsunya melakukan kerusakan. Rusaklah semuanya. Makanya agama kita yang diajarkan rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, kitab-kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Kemudian kita disuruh beribadah, salat, puasa, zakat, haji. Kemudian kita diajarkan adab dalam bermuamalah. Ujungnya apa? Ujungnya kita menjadi insanun kamil, manusia yang sempurna yang baik. Manusia yang sempurna sebatas kemampuan kita manusia. Maka agama Islam mengajarkan kita itu. Ada orang berbuat buruk sama kita, ya, apa yang kita lakukan? Maafkanlah. Kenapa? Nanti orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain diberikan Allah surga itu. Tapi kalau akhirat dia tidak percaya, dia kemarin dipijaknya kakiku, besok awas kau, kupatahkan kakimu. Kalau kita masih mikir bapak dan ibu, bayangkan bapak dan ibu, ketika satu kaum tidak beriman dengan akhirat, maka yang mereka akan lakukan adalah kerusakan-kerusakan. Tak senang sama itu, hancurkan. Maka mereka disebut dengan wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian merajalela di muka bumi Allah membuat kerusakan. Artinya kezaliman. Nah bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, di antara yang mereka minta sama Nabi Soleh adalah mukjizat. Nabi Soleh, engkau mengatakan engkau Rasul, mana mukjizatnya? Maka mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Soleh adalah keluar dari batuan unta. Keluar, dan mereka menyaksikan itu bapak dan ibu. Dari batuan itu keluar unta. Tapi itu pun mukjizat Nabi Soleh, dibunuh orang itu lagi. Ini dikisahkan dalam Al-Quran. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Nabi Soleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya,
lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Jadi unta ini sudah diciptakan Allah keluar dari batuan-batuan. Jadi istimewalah dia. Mereka minta mukjizat, ditunjukkanlah bahwasanya bisa keluar unta dari batu-batuan. Mereka minta sesuatu mukjizat, yang tak masuk mukjizat itu sesuatu yang di luar akal. Maka itulah yang terjadi. Dibunuh mereka juga. Dan di dalam kitab tauhid dijelaskan Bapak dan Ibu, nanti setiap nabi itu di akhirat nanti ada telaganya. Dulu pernah juga kita bahas. Tapi telaga yang paling terbesar adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ada satu nabi yang tak punya telaga di akhirat, Nabi Soleh. Kenapa? Karena kaumnya nanti, kaum Nabi Soleh yang beriman itu minum dari air susu unta. Kalau kita nanti kan setelah menjalani perjalanan hisab, timbangan, sebelum sirat dalam satu pendapat, kita nanti akan minum dari air telaga Rasulullah. Tapi kalau kaum Nabi Soleh, mereka akan minum dari air susu unta Nabi Soleh. Jadi setiap Nabi punya telaga kecuali Nabi Soleh, dia memiliki unta nanti di akhirat, dan semua umat minum dari telaga Rasulnya kecuali Nabi Soleh, umatnya minum dari telaga, dari air susu unta. Naqatallah, untanya ini disebut dengan naqah, itu unta Allah, unta Allah, itulah unta Nabi Soleh alaihissalam. Mereka bunuh Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian setelah dakwah tak mau juga mengikut dengan Nabi Saleh, maka ditetapkan Allah lah, kehancuranlah untuk kaum Samud. Dan kita wajib beriman Bapak dan Ibu, beriman apa yang ada dalam Al-Quran itulah yang benar. Kadzabat Samudu wa Adum bil qari'ah fa amma Samudu fa uhliku bit taghiyah wa amma Adum fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Kaum Samud dan kaum Ad telah mendustakan hari kiamat. Ini tadi puncak dari mereka. Mereka dustakan, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, tak beriman dengan hari kiamat. Karena tak beriman kepada hari kiamat, kehancuranlah yang banyak terjadi. Dan kaum Ad dan kaum Samud itu sama. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Tak disebutkan apa kejadian yang luar biasa ini. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Kemarin kita bahas Nabi Nuh dihancurkan dengan banjir. Kaum Ad dikirimkan angin yang sangat kencang, dingin berhari-hari, seminggu. Sedangkan kaum Samud ini dihancurkan dengan Toghiyah. Toghiyah itu kejadian yang luar biasa. Apalah kejadian yang luar biasanya ini? Maka para ahli tafsir diantaranya Syekh Muhammad Said At-Tantawi almarhum, beliau dulu pernah menjabat sebagai Syekh Al-Azhar, yang paling tertinggi di Al-Azhar. Beliau punya kitab tafsir namanya At-Tafsir Al-Wasit. Beliau mengatakan maksud tawiyah di sini adalah suara yang kuat. Suara yang kuat lah sehingga menghancurkan. Ada kaum Nabi Nuh dengan banjir. Nabi Hud dihancurkan, kaum Nabi Nuh, Hud dihancurkan dengan angin. Ini dengan suara yang kuat. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya kaum Nabi Saleh, Samud ini, sebelum diturunkan Allah suara yang menghancurkan itu, mereka pada hari pertama setelah pembunuhan unta itu, wajah mereka menguning. Yang kedua, wajah mereka merah. Ketiga, wajah mereka, kulit mereka menghitam. Sampai akhirnya diturunkanlah suara itu. Saya mikir, gimana kali rupanya suara ini bisa menghancurkan sampai rumah-rumah itu hancur. Saya teringat gendang telinga kita Bapak nanti. Gendang telinga kita itu bisa pecah dengan suara. Jadi bayangkanlah bagaimana kuatnya suara itu bisa menghancurkan, meratakan rumah-rumah mereka, bisa menghabiskan mereka itu.
Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, banyak ragam Allah menghancurkan kaum-kaum yang berdustakan. Ada dengan banjir, ada dengan angin, ada dengan suara. Tapi intinya semuanya dihapuskan, dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan taghiyah, kejadian yang luar biasa. Maka dilihat para ahli tafsir, taghiyah itu kejadian luar biasa itu berupa suara yang menghancurkan. Nah, jadi orang itu mungkin melihat, enggak adanya Nabi Soleh disuruh membuat membuat kapal, enggak apa hancur kita ini. Ada kemudian enggak, kita lihat angin enggaknya kuat-kuat kali. Akhirnya ternyata mereka diazab Allah dengan sesuatu yang berbeda dengan kaum Nabi Nuh dan kaum Nabi Hud. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah Nabi Hud bersama kaumnya, yaitu kaum Samud. Jadi Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Dan kalau kita lanjutkan, pembahasan selanjutnya adalah tentang Nabi Ibrahim. Tapi saya rasa kalau Nabi Ibrahim sudah sering kali kita dengar. Tiap tahun 30, 60 tahun umur Bapak dan Ibu, mungkin udah 55 tahun mendengarkan khutbah Idul Adha. Banyaklah kisah Nabi Ibrahim. Jadi mungkin nanti kita akan lewatkan kisah Nabi Ibrahim, masuk ke Nabi yang mungkin jarang untuk kita bahas. Wallahu a'lam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Samud. Mungkin selama ini kita sering dengar kaum Ad, kaum Samud. Maka dengan mengaji ini kita tahu kaum Ad kaum Nabi Hud, kaum Samud kaum Nabi Saleh. Wallahu a'lam. Seperti biasa mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilahkan.